Giulia, Gina, Gloria, dan Francesca memulai perjalanan melintasi lanskap kering yang luas di Taman Nasional Watarka, Australia, dengan semangat yang terasa di bawah terik matahari. Hamparan pasir merah dan medan yang terjal terbentang di depan mereka, tetapi sedikit yang mereka tahu, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan menunggu. Saat mereka semakin dalam memasuki taman, teman-teman itu menemukan jejak aneh yang tercetak di tanah berpasir, mengarah ke tujuan yang tidak diketahui. Jejak itu tampak membentuk jalan berliku, mengundang mereka untuk mengikutinya, sementara keheningan yang mengerikan melingkupi sekitar mereka. Sebuah desiran di semak-semak membuat Gina berhenti. Jantungnya berdetak cepat saat dia memindai sekeliling untuk mencari sumbernya. Muncul dari bayang-bayang, seekor setan berduri dengan baju zirah berduri yang berkilau di bawah sinar matahari, matanya mengamati mereka dengan tajam. Francesca mencoba menyentuh makhluk itu, terpesona oleh penampilannya yang tidak biasa, tetapi Gloria dengan cepat menariknya kembali. Tatapan setan berduri itu menyiratkan sebuah peringatan, seolah-olah mendesak mereka untuk menjauh dari sesuatu yang jauh lebih jahat. Melanjutkan perjalanan, teman-teman itu menyadari medan semakin berbahaya, dengan batu tajam dan semak berduri yang menghalangi langkah mereka. Langit tiba-tiba gelap, bayangan panjang dan berliku menari di atas tanah. Giulia tiba-tiba merasakan setetes air di tangannya dan melihat ke atas, mendapati kabut tipis yang turun di atas gurun, sebuah kejadian yang tidak biasa di tempat yang kering seperti itu. Kabut itu tampak menempel pada kulit mereka, membuat mereka merinding saat mereka terus melangkah maju. Saat mereka menavigasi melalui celah sempit, dinding-dindingnya tampak semakin menyempit, menciptakan perasaan klaustrofobia. Setan berduri itu muncul lagi, menghalangi jalan mereka, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak alami. Gina mencoba mengusir reptil itu, tetapi ia tetap bertahan. Tatapannya tidak goyah, seolah-olah menjaga sesuatu yang tersembunyi di dalam celah itu. Udara menjadi tegang, dan gemuruh rendah bergema melalui bebatuan, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Gemuruh semakin keras, dan teman-teman itu menyadari mereka tidak lagi sendirian. Sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah pasir. Perasaan takut menyelimuti mereka saat tanah terbelah, memperlihatkan sebuah gua tersembunyi di bawahnya. Dengan tidak ada pilihan lain, mereka turun ke dalam gua itu. Setan berduri itu memandu mereka seperti seorang penjaga yang diam. Udara di dalamnya dingin dan lembab, sangat kontras dengan panas yang membakar di atas. Tetapi kegelapan itu menyimpan rahasia yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Saat mereka semakin dalam memasuki gua, dinding-dindingnya mulai berdenyut dengan cahaya redup yang menyeramkan, menerangi simbol-simbol aneh yang terukir di batu. Francesca mencoba menyentuh tanda-tanda itu, tetapi begitu jarinya menyentuh, angin dingin berhembus melalui ruangan. Sebuah suara berbisik memenuhi udara, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, namun bergema dalam pikiran mereka. Setan berduri itu mendesis, tubuhnya melingkar dengan defensif, saat simbol-simbol di dinding mulai bergeser dan berubah. Simbol-simbol yang bergeser itu memperlihatkan sebuah lorong tersembunyi, mengarah lebih dalam ke perut bumi, di mana cahaya tidak wajar berkelap-kelip di kejauhan. Gloria ragu-ragu, merasakan bahaya yang luar biasa, tetapi Giulia mendesak mereka untuk melanjutkan, didorong oleh rasa ingin tahu yang tidak bisa dijelaskan. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruang bawah tanah yang luas, di mana kolam air berkilauan terletak di tengah. Permukaannya tampak sangat tenang. Setan berduri itu bergerak ke tepi kolam, mencelupkan ekor berdurinya ke dalam air, menyebabkan riak menyebar di permukaannya. Riak-riak itu membentuk gambar, menggambarkan adegan-adegan ritual kuno, dengan sosok-sosok berjubah dan dihiasi duri, wajah mereka tertutupi. Gina terkejut saat mengenali lanskap di sekitar ruangan. Itu adalah gurun yang sedang mereka jelajahi, tetapi terpelintir dan tercemar. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar, dan kolam mulai mendidih dan bergolak, seolah-olah sesuatu sedang terbangun di bawah permukaannya. Setan berduri itu menggeram rendah, matanya menyipit,
saat ia memposisikan diri di antara teman-teman itu dan kolam. Sebuah sosok perlahan muncul dari dalam air. Tubuhnya tertutup duri dan matanya bersinar dengan cahaya jahat. Nafas Francesca tertahan di tenggorokannya saat sosok itu berbicara dengan suara yang bergema melalui ruangan, menuntut tahu mengapa mereka mengganggu wilayahnya. Giulia melangkah maju, suaranya gemetar saat dia mencoba menjelaskan ketidaksengajaan mereka, tetapi tatapan sosok itu mengeras. Kalian telah mengganggu tatanan kuno, suara itu bergema, dan sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya. Tanah di bawah mereka mulai retak dan bergeser. Saat tanaman merambat berduri muncul dari bumi, melilit pergelangan kaki mereka dan menarik mereka ke arah kolam. Gloria berteriak saat tanaman merambat itu mengencangkan cengkeramannya, menyeretnya semakin dekat ke tepi air. Setan berduri itu tiba-tiba bergerak, tubuhnya bersinar dengan cahaya dari dalam saat ia melompat ke arah sosok itu. Terjadilah pertarungan sengit. Teman-teman itu menyaksikan dengan ketakutan saat makhluk itu bertarung untuk melindungi mereka. Zira berdurinya beradu dengan tubuh sosok yang tertutup duri. Meskipun keberanian setan berduri itu, kekuatan sosok itu luar biasa, dan ia mulai mengalahkan reptil itu, memaksanya semakin dekat ke kolam yang bergolak. Giulia, menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat, mengambil batu terdekat dan melemparkannya ke arah sosok itu, menghantamnya di dada. Sosok itu terhuyung, terpana sesaat, memberi setan berduri kesempatan untuk memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Sosok itu mengeluarkan jeritan melengking saat ia hancur menjadi awan duri dan kabut, menghilang ke dalam kolam dengan cipratan keras. Saat sisa-sisa terakhir sosok itu menghilang, tanaman merambat yang telah membelenggu teman-teman itu melonggarkan cengkeramannya dan layu, melepaskan mereka dari jeratnya. Ruangan itu mulai runtuh. Dinding-dindingnya hancur saat gua bawah tanah itu mulai ambruk. Setan berduri itu memimpin mereka kembali melalui lorong. Langkahnya tergesa-gesa saat tanah bergetar hebat di bawah kaki mereka. Dengan satu dorongan terakhir, mereka muncul dari gua, terengah-engah saat mereka terhuyung-huyung ke atas pasir gurun. Langit telah cerah, dan matahari kini bersinar terang di atas gurun, seolah-olah kegelapan tidak pernah menyentuh tanah itu. Giulia, Gina, Gloria, dan Francesca berdiri dalam keheningan yang tercengang, mencoba memahami cobaan yang baru saja mereka lewati. Setan berduri itu, tugasnya selesai, memberi mereka satu pandangan terakhir sebelum menghilang ke dalam gurun, menyatu dengan lanskap. Teman-teman itu tahu mereka telah bertemu dengan sesuatu yang kuno dan kuat, sesuatu yang akan tetap menjadi misteri. Saat kembali ke peradaban, peristiwa hari itu terulang dalam pikiran, simbol-simbol, sosok itu, dan perlindungan setan berduri yang tak tergoyahkan. Mereka telah menjelajah ke yang tidak diketahui dan kembali dengan sebuah cerita yang akan selamanya terukir dalam ingatan mereka. Saat matahari terbenam di Taman Nasional Watarka, gurun itu tampak tenang sekali lagi. Tetapi Giulia, Gina, Gloria, dan Francesca tahu bahwa kebenaran di bawah pasir merah itu akan selamanya terselubung dalam misteri. Mereka mengerti bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap terkubur, jauh dari jangkauan waktu dan manusia.